Selamat pagi ibu-ibu, apa kabarnya? Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, yaitu modul 2. Kemarin kan kita sudah mempelajari modul 1, yaitu pengasuhan dan pendidikan anak. Sekarang kita masuk ke modul 2, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ibu-ibu di sini ada masalah dengan keuangan? Iya, ibu-ibu. Dalam keluarga memang salah satu faktornya itu masalah keuangan, karena kita masih belum bisa mengatur antara pengeluaran dan pendapatan. Baiklah, kita akan masuk di sesi yang pertama, yaitu mengelola keuangan di dalam keluarga. Di dalam sesi pertama ini, yaitu sesi 5. Nanti sesi 6-nya kita lanjutkan di bulan depan. Ya ibu-ibu, Ya, bilanglah. mengelola keuangan keluarga. Dalam modul 2 ini itu akan dibahas ini namanya flip chart ya ibu-ibu. Ya, Gali lubang, tutup lubang. lubang. Itu yang harus kita hindari di dalam keuangan keluarga. Yaitu dengan bagaimana cara kita menghindari gali lubang, tutup lubang ini? Dengan cara pengelolaan keuangan yang tepat. Dalam sesi ini, modul 2 ini, yang pertama itu rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Yang kedua, biasakan menabung dengan disiplin. Yang ketiga, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk berhutang. Jadi jangan sampai hutang itu menjadi gali lubang tutup lubang ya ibu-ibu. Iya Bu. Oke, sebentar ya. Sebelum kita melakukan sesi 5 ini, ibu-ibu semua diharapkan untuk berdiri dulu ya. Kita akan melakukan permainan, yaitu menjadi orang Jepang. Apabila nanti saya bilang 0, semua menjawab hai ya. Apabila saya menyebutkan nanti angka 1 atau apapun yang saya sebutkan, nanti ibu-ibu yang mendapat giliran angka tersebut mengatakan kata hai. Mengerti ibu-ibu? Ngerti. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk selanjutnya kegiatan dari sesi 5 ini yaitu untuk mengidentifikasi sumber pendapatan pengeluaran yang ada di dalam keluarga kita, serta menghitung rata-rata jangka waktu pendapatan pengeluaran yang ada. Yang kedua, menentukan prioritas dan menerjemahkannya dalam anggaran keuangan keluarga. Kadang-kadang kan kita bingung dalam keluarga nih, kenapa pendapatan kita itu tidak mencukupi kebutuhan dalam keluarga kita. Ya ibu-ibu. Iya Bu. Baiklah, dalam ini, dalam modul ini kita ada yel-yel ya ibu-ibu. Dalam modul 5 ini, apabila saya bilang uang tidak cukup, ya diatur dong. Ibu-ibu menjawab ya diatur dong. Ya bisa seperti itu ibu-ibu. Bisa Bu. Oke, setelah itu uang tidak cukup, Ya dicukupin diatur aja dong. Terima kasih Bu. Baiklah, kita akan menonton film terlebih dahulu. Ini film Ibu Lili ya. Ya, ibu-ibu, apa masalah yang dihadapi oleh Ibu Lili? Bagaimana Ibu? Iya, Ibu Lili tidak
tidak tahu cara mengelola keuangan, sehingga mereka sering kehabisan uang. Bagaimana caranya? Kita harus menghitung jumlah rata-rata pendapatan dengan pengeluaran. Baiklah, kita akan melakukan diskusi ya ibu-ibu. Di sini kan sudah ada beberapa orang. Itu kita lakukan 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama membahas tentang berapa pemasukan dan pengeluaran. Ya, setelah itu didiskusikan. Setelah menonton video Ibu Lili tadi yang tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga sehingga sering kehabisan uang, kira-kira apa yang harus dilakukan Ibu Lili, ibu-ibu? Iya, harus melakukan pengidentifikasian kembali pemasukan dan pengeluaran lebih besar, yaitu harus mengatur kembali dan mengurangi pengeluaran yang mendesak, yang tidak terlalu mendesak. Ya ibu-ibu? Iya Bu. Oke, selanjutnya masih semangat ibu-ibu? Masih Ya, Bu. Oke. Di sini saya akan melakukan yang di sini karena kan Ibu Lili tidak bisa mengatur keuangan keluarga dengan baik sehingga sering kehabisan uang. Jadi di sini Ibu Lili harus memprioritaskan mana kebutuhan dan mana keinginan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan dan keinginan ibu-ibu? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu hal yang apabila tidak dicukupi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Apa itu keinginan? Keinginan apabila tidak dipenuhi atau ditunda tidak akan mempengaruhi kehidupan. Baiklah, di sini saya akan mengajukan kuis dengan cara apabila ibu-ibu menganggap ini sebuah kebutuhan, angkat tangannya 1. Apabila ibu-ibu menganggap ini sebuah keinginan, angkat tangannya 2, tapi jangan bersuara ya. Ya, terima kasih Ibu. Baiklah. Bayar listrik termasuk keinginan atau kebutuhan ibu-ibu? Kebutuhan. Iya, karena diperlukan untuk penerangan. Kalau uang jajan termasuk keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Ya, keinginan karena bukan untuk membeli hal-hal yang penting seperti membayar ongkos bis dan makan siang. Bayar hutang kira-kira kebutuhan atau keinginan ibu-ibu? Ya, kebutuhan. Karena merupakan kewajiban kita kepada orang lain. Tas baru yang diinginkan oleh Agus di dalam film tersebut merupakan kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Ya, keinginan karena sudah memiliki tas yang lain. Arisan kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Ya, kebutuhan karena bisa digunakan sebagai uang cadangan apabila kita tidak mempunyai uang untuk keperluan yang mendesak. Beli makanan dan susu untuk Ita, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan ya, karena diperlukan sebagai nutrisi bagi tubuh kembang Ita. Perlengkapan mandi dan cuci, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Karena diperlukan untuk kebersihan dan kesehatan. Tabungan, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan ya, karena tabungan ini diperlukan untuk berjaga-jaga. Karena apabila suatu saat ada keperluan yang mendesak, kita tidak berhutang, tapi kita bisa menggunakan uang tabungan sebagai Kebutuhan. Iya. Rokok, kebutuhan atau keinginan nih? Keinginan. Karena tidak bermanfaat. Ya. Pulsa telepon, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan, iya. Karena ada yang sebagian menjawab kebutuhan karena diperlukan untuk memberi dan menerima kabar penting.
Ada juga yang disebut dengan keinginan jika digunakan untuk bermain. Ya ibu-ibu, kita harus menunda dan mengurangi atau membatalkan keinginan agar pengeluaran kita seimbang dengan pendapatan. Tapi ada juga keinginan yang bisa dikatakan sebagai kebutuhan. Contohnya seperti Agus di film tersebut kan dia menginginkan tas baru, sementara tas yang lainnya sudah ada, ya kan? Jadi itu merupakan suatu keinginan. Yang di sini disebut sebagai keinginan tapi juga kebutuhan itu seperti pulsa telepon, yaitu apabila digunakan untuk kebutuhan yang memang benar untuk membutuhkan seperti menelpon. Tapi bisa jadi keinginan apabila digunakan untuk bermain games. Tas baru ini tadi juga bisa dikatakan sebagai kebutuhan apabila tas yang lain sudah tidak bisa dan tidak layak digunakan lagi. Ya ibu-ibu? Ya, Bu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, untuk langkah yang ketiga ini kita akan menyusun anggarannya ibu-ibu. Kita kadang-kala harus mengatur anggaran pengeluaran kita, karena pendapatan dan pengeluaran itu kadang-kala berubah drastis, kadang naik, kadang turun. Contohnya, jika ada anggota keluarga yang mendadak sakit, itu pengeluaran kita pasti akan semakin membesar. Jadi kita harus mengatur keuangan keluarga dengan baik, ya ibu-ibu. Ya, Bu. Yang keempat, langkah keempat itu mengendalikan anggaran. Menyusun anggaran keluarga itu dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mengelola uang, sama halnya dengan berbelanja ke pasar, tanpa membuat daftar belanja sesuai kebutuhan. Ya ibu-ibu, Ya, Bu. baik Bu, di sini kita nonton film terlebih dahulu ya. Ya, bagaimana filmnya ibu-ibu? Masih semangat? Masih, Bu. Uang tidak cukup? Ya, diatur dong. Ya. Dalam film itu Ibu Lili kenapa ibu-ibu? Pengeluaran harus dikendalikan. Pendapatan Ibu Lili itu kan tidak sesuai dengan pengeluaran yang diajukannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggunakan sistem amplop dan sistem catatan kas harian. Di mana sistem amplop ini kita menggunakan amplop, ya. Di situ setiap bulannya kita masukkan, kita catat tuh di amplopnya, misalnya untuk bayar listrik ini amplopnya, untuk bayar arisan ini amplopnya, untuk bayar sekolah Agus ini amplopnya, untuk membeli susu Ita ini amplopnya, untuk tabungan ini amplopnya. Jadi kita bisa menyimpan uang dengan baik. Tapi kelemahan dari sistem amplop ini apabila kita tidak tahan dengan keuangan, itu bisa saja kita terhilangkan mengambil dalam amplop yang satu. Sistem catatan kas harian dengan membuat macam-macam pengeluaran yang kita lakukan dalam suatu hari, seperti ibu-ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, sampai di sini kita sudahi dulu. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita sambung untuk bulan depan ya ibu-ibu. Ya, Bu. Ya, uang tidak cukup, maka jadi atur Jadi atur dong. Ya, terima kasih ya ibu-ibu atas kehadirannya pada pagi hari ini, dan Ya, terima kasih Ibu Henny atas tempatnya, sudah meluangkan tempat dan waktu untuk hadir di pertemuan
pertemuan modul sesi 2 ini. Baiklah, sampai di sini saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?